Anda menyaksikan Breaking News Kompas TV bersama saya Imron Fadilah. Pasukan Amerika Serikat terus menerapkan blokade laut terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran. Pusat Komando Militer Amerika menyatakan baru-baru ini telah mencegat kapal-kapal tanker yang melanggar blokade laut. Rekaman yang dirilis Pusat Komando Militer Amerika, CENTCOM, memperlihatkan pasukan Amerika menaiki sebuah kapal tanker berbendera Komoro. CENTCOM juga memperlihatkan gambar yang menunjukkan serangan yang melumpuhkan kapal tanker berbendera Mozambik. CENTCOM menjelaskan, operasi militer ini dilakukan akhir pekan kemarin di wilayah perairan di Teluk Oman dan Laut Arab. CENTCOM menyatakan hingga 25 Juli telah mengalihkan 12 kapal yang mencoba melanggar blokade laut, melumpuhkan 2 kapal yang melanggar blokade, serta menaiki 2 kapal untuk diperiksa. Sementara itu, Saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menegaskan Amerika Serikat siap tempur untuk menyerang Iran. Sebelumnya, Trump menyatakan tengah mempersiapkan serangan besar-besaran ke Iran. Trump menyatakan tidak bisa memberi penjelasan mengenai kapan serangan besar-besaran akan dilancarkan karena saat ini tengah berunding dengan Iran. Namun ia menegaskan militer Amerika Serikat telah siap untuk melancarkan serangan besar tersebut. You were considering a, quote, massive attack on Iran. What is the tipping point for you to make the decision Well, to I make an can't tell you attack? that. Right now we're talking to them, so, maybe there won't be a tipping point, and maybe there will. And we're ready to go. Look, we're locked and loaded. We're ready to go, but we're talking to them, so maybe there will be, maybe there won't be a tipping point. Wakil Ketua Parlemen Iran, Ali Nighzad, memperingatkan negara manapun yang mengizinkan wilayahnya digunakan untuk menyerang Iran akan menghadapi pembalasan dari Iran. Lokasi peluncuran akan dianggap sebagai target yang sah bagi pasukan Iran. Ali Nighzad secara khusus menyebut beberapa negara Eropa seperti Inggris, Bulgaria, dan Ukraina agar tidak membantu melancarkan serangan Amerika Serikat terhadap Iran. Pernyataan ini muncul setelah Teheran menuduh Ukraina telah menyerang kapal dagang Iran di Laut Kaspia yang mengakibatkan 1 pelaut tewas dan beberapa lainnya terluka. در طول سالیان گذشته هر گونه کارشکنی توسط دولت‌های اروپایی را تحمل کرده ایم. به این دولت‌ها و به ویژه دولت جدید انگلستان و به پارلمان و دولت بلغارستان و به دولت اوکراین هشدار می‌دهیم که خود را بازیچه دست امریکا نکنند و از ورود به ماجراجویی‌هایی که مربوط به آنها نیست خودداری کنند. جمهوری اسلامی ایران این حق قانونی خود را در دفاع از تمامیت ارضی خود همیشه به کار خواهد گرفت و هر نقطه‌ای که مبدأ تجاوز به کشورمان باشد قطعاً هدف مشروع نیروهای مسلح ما خواهد بود و اقدام نابخردانه دولت اوکراین بی جواب نخواهد ماند. Kelompok Houthi di Yaman merilis rekaman yang diklaim sebagai peristiwa jatuhnya drone milik Arab Saudi pada Minggu waktu setempat. Juru bicara militer Houthi mengklaim drone dijatuhkan di atas provinsi Jauf. Kantor berita Amerika Serikat Associated Press tidak dapat memverifikasi secara independen kapan atau di mana rekaman tersebut diambil ataupun situasi yang melatar belakanginya. Arab Saudi tidak segera memberikan komentar terkait klaim tersebut. Kantor berita semi-resmi Iran, Fars, menayangkan rekaman yang diklaim sebagai kapal-kapal di Selat Hormuz pada Minggu waktu setempat. Dalam rekaman tersebut, terdengar suara koresponden yang bicara tembakan peringatan dilepaskan ke arah 2 kapal yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Usai tembakan peringatan dilepaskan, kapal-kapal tersebut kemudian berbalik arah. AP tidak dapat memverifikasi informasi ini secara independen.
Dosen Ilmu Politik Universitas Udayana, Evata Filomeno, berpendapat bahwa isu rudal Amerika Serikat menipis di tengah dihentikannya serangan Amerika Serikat ke Iran adalah taktik Donald Trump untuk menggalang bantuan dari negara-negara Arab Teluk untuk perang yang lebih panjang dengan Iran. Berikut analisisnya. Dari kacamata Anda, tadi sudah kita beritakan sebenarnya ada dua perspektif kenapa akhirnya Amerika Serikat menghentikan serangan sementara. Ada informasi soal rudal yang menipis, ini terkait dengan kekuatan militer, dan yang kedua karena ada negosiasi yang tengah diupayakan. Kalau dari Mas Evata sendiri lebih condong kemana? Ya, memang Donald Trump telah menghitung. Ya, ada perbedaan informasi juga. CENTCOM mengatakan bahwa Donald Trump harus menyerang kurang lebih 20% lagi fasilitas militer dari Iran. Tetapi hal ini kontradiktif dengan apa yang disampaikan oleh jenderal mereka sendiri, Kepala Staf Gabungan, bahwa Amerika Serikat sudah kekurangan rudal Patriot. Memang rudal tersebut biasanya diproduksi per bulan itu 20 saja. Akan tetapi data realnya ini kan tidak pasti. Dan tampaknya Donald Trump sengaja membiarkan situasi tersebut untuk memaksa diplomasi ini berjalan dulu. Tetapi berjalan sesuai dengan keinginan dia. Gitu. Dia melihat bahwa ternyata Cina sudah mulai kebakaran jenggot juga. Cina melihat bahwa ke depannya kalau agresivitas dari Amerika Serikat, hasil daripada pertemuan esok ya ketika Israel datang ke Washington, maka bisa saja yang melanjutkan serangan lebih parah lagi adalah Israel begitu. Nah, maka dari itu Donald Trump melakukan pembatasan dulu, dia melihat dulu bahwa situasi ini tampaknya memaksa semua orang harus bekerja keras. Dan situasi yang kedua saya lihat bahwa Amerika Serikat sengaja melempar isu bahwa mereka kekurangan rudal Patriot agar semua negara menyumbangkan dana mereka untuk pertahanan dari masing-masing negara di wilayah kawasan di Liga Arab itu. Jadi saya melihat bahwa ini merupakan faktor yang kadang-kadang tidak bisa kita hindari bahwa Amerika Serikat selama ini kan menginginkan adanya tambahan pundi-pundi untuk melakukan perang jangka panjang. Oke, sehingga Mas Evata, sorry saya potong, karena kalau ini bisa dikatakan ada kaitannya juga ya dengan sebelumnya Amerika Serikat yang juga meminta tarif dari pengamanan yang dilakukan dari Selat Hormuz. Berarti ini bisa dikatakan sebenarnya dari biaya militer Amerika Serikat selama perang ini sudah membengkak dan perlu dikalkulasi ulang oleh Trump. Iya, membengkaknya kurang lebih ya, dana yang dipakai ini 670-an triliun. Tetapi mereka meminta lagi kepada Kongres sekitar 1.500. Artinya mereka harus melakukan eskalasi terus-menerus begitu. Mereka tidak bisa mundur sedikit pun, dan mereka tahu bahwa dalam diplomasi level apapun Iran berada dalam posisi yang cukup sulit. Maka dari itu sekarang sudah muncullah isu-isu bahwa ternyata pasokan intelijen mereka disupport oleh Rusia. Maka dari itu mulai terlihat ini siapa yang bermain dan siapa yang tidak. Ditambah ada lagi serangan tambahan dari Ukraina kemarin. Dan sudah terlihat juga Houthi memainkan peran mereka untuk menutup Selat Bab el-Mandeb. Nah, maka dalam kekacauan seperti ini, Amerika berada pada posisi menjaga jarak sedikit untuk mendapatkan keuntungan dari kekacauan-kekacauan ini. Maka saya melihat Amerika belum benar-benar dalam posisi yang cukup sulit, tetapi mereka justru mengatakan bahwa kalau dunia tidak, kami tinggalkan saja dan kalian akan mengalami kerugian yang hebat. Nah, sehingga kalau kita baca strategi yang dilakukan oleh Iran akan seperti apa? Karena selama ini kita lihat Iran selalu menggunakan strategi balasan. Apa yang dilakukan Amerika Serikat itu yang dibalasnya. Ya, tentu Iran ke depannya nanti tetap akan mengancam dengan proksi-proksi mereka. Mereka juga berharap bahwa Selat Hormuz ini menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dinegosiasikan lagi. Jadi ke depannya mereka berharap agar pengentasan terkait dengan masalah diplomatik yang gagal selama ini tidak boleh melibatkan Hormuz dulu, dan juga masalah nuklir. Itu standing point dari Iran. Akan tetapi dalam perjalanan tampaknya diplomasi yang dilakukan oleh Cina, Wang Yi kan sudah bertemu di Kyrgyzstan ya. Mereka sudah mengatakan bahwa harus ada diplomasi tambahan, tidak boleh ada penghentian. Nah, maka dalam posisi tersebut tampaknya Iran terus mengikuti apa yang menjadi bukan keinginan Amerika, tetapi terkait dengan kepentingan energi dunia yang menjadi kepentingan seluruh dunia. Ya. Sudah 2 hari Amerika Serikat menghentikan serangan udara ke Iran. Media Amerika Serikat melaporkan serangan dihentikan karena stok amunisi menipis, meski informasi itu akhirnya dibantah. Dua pekan tak henti menggempur Iran. Militer Amerika Serikat tiba-tiba menghentikan serangan ke Iran sejak Jumat malam. Salah satu media AS melaporkan serangan dihentikan karena stok amunisi menipis. Namun dugaan itu dibantah Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz. Menurut Mike, serangan dihentikan karena Presiden AS Donald Trump
ingin memberi ruang perundingan Iran dan Oman membahas Selat Hormuz. Surprise you, the New York Times is off base. As the president said, we are locked and loaded. Even more assets are going into theater. But he's giving talk some space. He's giving it a little bit of room. We've had both Oman and Iran and a number of our other negotiators engaged at every level, from the most senior levels all the way down to the technical level over the past few weeks and particularly in the past few days. Sementara itu, juru bicara militer Iran bilang, setelah AS menghentikan serangan, Iran juga menghentikan balasan. و اجازه ندیم امریکایی‌ها همچنان به نقض عهد خودشون ادامه بدن و تلاش کردیم امریکا رو سر خط بیاریم و تمکین کنه از مفاد تفاهمنامه. تا 2 شب قبل این حملات ادامه داشت ولی در 2 شب اخیر امریکایی‌ها حملات خودشون رو متوقف کردن و از اونجایی که ما هم اساساً همونطور که عرض کردم راهبردمون تلافی جویانه بوده، عملیات‌های تلافی جویانه رو متوقف. Di balik keputusan Trump hentikan serangan ke Iran, Ketua Kepala Staf Gabungan Dan Kane memperingatkan resiko operasi berskala besar bisa menghabiskan persediaan rudal pencegat milik Komando Pusat Amerika Serikat. AS telah menembakkan lebih dari 1.200 rudal pencegat Patriot yang masing-masing berharga $4 juta AS.